Halo teman-teman, kita akan belajar mengenai Paragonimus westermani. Apa itu Paragonimus westermani? Jadi, Paragonimus westermani adalah cacing yang menginfeksi pada paru-paru manusia. Cara infeksinya dengan memakan udang air tawar yang mengandung kista metasakarya yang dimasak kurang matang. Jadi, Paragonimus westermani ditemukan pada tahun 1878 oleh Gerbert di paru macan bengal. Distribusinya ke seluruh Amerika, Afrika, Asia Tenggara, Cina, dan juga Korea. Di mana kita bisa menemukan Paragonimus westermani? Oke, akan saya jelaskan untuk host definitif dan host perantara dari Paragonimus westermani. Check this out. Jadi, untuk host definitif dari Paragonimus westermani adalah manusia. Host perantara pertama adalah keong air tawar, yaitu jenis dari Melania sp, Semisulcospira sp, dan Brotia sp. Untuk host perantara kedua ada udang air tawar dari jenis Ascatus sp dan Cambarus sp. Selain itu juga ada Crustacea. Dan untuk patologi dari Paragonimus westermani adalah paragonimiasis dan habitatnya ini berada di paru-paru loh. Untuk ciri-ciri Paragonimus westermani seperti apa ya? Nah, untuk ciri-ciri atau morfologi dari Paragonimus westermani, di sini ada cacing dewasa yang memiliki bentuk seperti kopi, warnanya merah kecoklatan, ukuran panjangnya 10 mm dan lebarnya 5 mm dan tebalnya 4 mm. Selanjutnya memiliki oral shaker yang berada di subterminal, memiliki ventral shaker atau acetabulum yang berada di tengah tubuh, memiliki 2 buah testis di setengah posterior dan memiliki ovarium yang besar dan di sebelah lateral dari testis. Selanjutnya memiliki kelenjar vitelaria yang meluas ke seluruh lateral, memiliki porus genitalis yang berada di tepi belakang dari ventral shaker, memiliki spina, memiliki 2 intestin yang tidak bercabang dan berakhir pada ekor, memiliki faring, memiliki Mehlis gland, terus memiliki excretory bladder dan juga memiliki yes efferent. Nah, selain cacing dewasa, ada telurnya. Nah, telurnya ini memiliki bentuk oval, ukuran panjangnya 80-120 mikron, lebarnya 50-60 mikron, memiliki operkulum yang berdinding tebal, warnanya coklat keemasan, dan juga tidak berembrio. Siklus hidupnya gimana sih? Kok bisa masuk ke paru-paru? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup dari Paragonimus westermani. Awalnya dari telur yang anembryonik yang dikeluarkan dengan sputum atau feses. Nah, telur ini selama 2 minggu di air akan menjadi matur dan mengeluarkan mirasidia. Nah, mirasidia ini akan berenang bebas dan berpenetrasi pada keong yang merupakan host intermediate pertama atau host perantara pertama. Nah, di dalam keong, mirasidia ini akan berkembang menjadi sporosit, radia pertama, radia kedua, dan sarkaria. Nah, sarkarianya ini akan keluar mencari host perantara yang kedua, yaitu udang. Nah, di udang, sarkaria akan membentuk metasarkaria. Nah, tahap infektifnya adalah manusia yang memakan udang atau Crustacea yang mengandung metasarkaria dan dimasak kurang matang. Nah, ketika sudah ditelan, maka metasarkaria akan bereksistasi di duodenum dan menjadi larva cacing. Nah, larva cacing ini akan menembus dinding usus, bermigrasi ke ruang peritoneum, menembus diafragma, dan menuju ke paru dan menjadi cacing dewasa. Nah, selanjutnya cacing dewasa akan bereaksi dengan jaringan paru. Nah, kadang-kadang larva cacing yang bermigrasi ini kehilangan arah dan jangkauannya menjadi ektopik. Contohnya, dia itu akan tersesat ke otak, ke otot, seperti itu. Nah, waktu sejak awal infeksi sampai bertelur di jaringan ini membutuhkan waktu sekitar 65 hari sampai 90 hari. Oh, tapi untuk penyakit dan gejala klinisnya seperti apa? Jadi, untuk penyakit yang disebabkan dari cacing Paragonimus westermani ini disebut dengan paragonimiasis. Dan untuk gejalanya sendiri bisa mulai dari batuk, demam, diare, bahkan kalau kronik bisa menyebabkan tuberkulosis paru loh.
Selanjutnya, memiliki gejala di luar paru atau ectopic infeksi, contohnya di otak dan di korda spinal akan menyebabkan dari gejala serebral yaitu ada epilepsy junction, monoplegi, dan juga paralisis. Jika di usus menyebabkan abses dan jika di jaringan otot bisa menyebabkan ulcerosa. Lalu untuk treatment atau pengobatan yang bisa dilakukan apa ya? Jadi untuk pengobatan atau treatment untuk cacing Paragonimus westermani, yang pertama bisa minum praziquantel. Nah, ini itu merupakan drug of choice. Nah, untuk dosis bagi dewasa dan anak-anak bisa diberikan 25 mg per kilogram berat badan dan diberikan per oral 3 kali sehari selama 2 hari. Selain itu, kita bisa minum triclabendazole yang merupakan obat alternatif dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan diberikan secara per oral 1 kali sehari atau 2 kali sehari. Nah, untuk yang terakhir kita bisa minum bitionol dan liflovolan. Tapi untuk diagnosisnya gimana ya untuk mengetahui infeksi cacing ini? Nah, untuk diagnosis yang digunakan untuk mengetahui cacing ini, yang pertama bisa melakukan pemeriksaan sputum dan juga bisa melakukan pemeriksaan tinja selama 7 hari. Selain itu juga kita bisa melakukan tes serologi dengan parasit spesifik imunoglobulin E dan antiparagoniamiasis antibody yang dapat dideteksi melalui serum. Selain itu juga bisa dilakukan dengan indirect hemaglutinasi dan juga tes ELISA yang memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. Nah, hasilnya ini akan menjadi negatif selama 3-4 bulan. Selain itu juga kita bisa melakukan tes imaging dengan X-ray atau ronsen dada dengan melihat nodular, kista, ring, dan juga infiltrat. Untuk pencegahannya sendiri bagaimana? Nah, untuk pencegahan yang bisa kita lakukan sangat mudah. Yang pertama, kita tidak usah memakan kepiting ataupun udang yang belum dimasak. Yang kedua, kita harus sering untuk cuci tangan yang baik dan benar. Yang ketiga, tidak BAB di sembarang tempat. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan pengobatan segera ke rumah sakit ataupun ke puskesmas sehingga untuk infeksi dari cacing ini bisa cepat teratasi dan tidak membahayakan. Wah, sekarang aku sudah tahu nih tentang Paragonimus westermani, mulai dari morfologinya, dari siklus hidupnya, gejalanya, penyakitnya, pengobatannya, pokoknya banyak deh. Baiklah, kalau begitu semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.